Pagi di edisi hari ini pendengar ditemani oleh saya Rani Zue hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berbincang-bincang juga dengan Alustad kita di pagi hari ini. Untuk Anda nantinya dapat bergabung di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 081166666975. Untuk Anda juga dapat bergabung di aplikasi RRI Digital melalui kolom komentar kita atau live chat kita di pagi hari ini. Serta kita juga live melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Di pagi hari ini pendengar sudah hadir Alustad kita di studio Pro 1 RRI Padang. Saya langsung sapa saja. Ada Alustad kita, Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Ustaz Firdaus di pagi hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, di depan Ustaz Firdaus sudah ada dua ini ya, replika ya Ustaz ya. Oh iya. Oke, nah ini berkaitan juga dengan tema kita di pagi hari ini pendengar, mengenai matahari dan bulan dalam Al-Quran. Nah itu dia pendengar tema kita, jadi untuk Anda nanti langsung saja dapat bergabung baik melalui telepon, WhatsApp atau juga di RRI Digital. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita langsung dengarkan saja pengantar dari Ustaz Firdaus. Silahkan Ustaz. Terima kasih Rani Zue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, yang setia mengikuti program Mutiara Pagi, itu syarat dengan ilmu pengetahuan untuk menghadirkan bagaimana kuasanya Allah penuh kasih sayang, penuh bijaksana, dan penuh dengan ilmu pengetahuan tentunya. Pagi ini membicarakan matahari dan bulan dalam Al-Quran. Sampai-sampai ada nama surat bulan Al-Qamar, ada juga nama surat matahari Asy-Syams. Tapi matahari dan bulan juga dibaca di dalam surat lain. Ada dalam surat Ar-Rahman, ada dalam surat Al-Isra, dan pada kesempatan ini melalui surat Yasin ayat 38, 39 dan 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Demikian keterangan dalam surat Yasin ayat 38, 39, 40 tentang matahari dan bulan. Terus dalam satu ayat sungguh singkat tapi langsung menyentak pemikiran kita. Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Nah, sekarang bagaimana matahari? Matahari itu dia bersinar terang
panas mengandung energi, juga membawa perubahan. Banyak perubahan. Kalau tadinya bumi gelap, maka terang benderang apabila belahan bumi menghadap matahari. Terus matahari ini bersinar, membawa perubahan apa? Karena dia memancarkan energi. Energi itu disinarkan ke pepohonan, tumbuh-tumbuhan, lalu menghasilkan buah. Sebutlah misalnya padi dimasak ya, berasnya dimasak jadi nasi lalu dimakan, kita bertenaga. Karena melalui matahari telah memancarkan energi ya. Terus perubahan apalagi kalau dengan matahari, lama-lama di bawah sinar matahari, kalau tidak pakai payung kita ya kepanasan, terus kulit pun bisa menjadi berubah oleh sengatan sinar matahari. Maka disarankan kalau misalnya di lapangan ya pakailah pelindung. Boleh pakai payung, pakai topi, atau memang ada cara yang lain. Jadi tidak langsung dapat sengatan matahari. Apabila matahari bersinar, kita tidak boleh melihat matahari. Lebih-lebih waktu gerhana matahari itu terjadi, baik gerhana total, gerhana sebahagian, atau gerhana cincin, karena sangat berbahaya, kandungan racun untuk mata sangat tinggi. Kalaupun melihat juga harus pakai filter ya, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ahlinya. Tapi kalau bulan dia tidak bersinar tapi bercahaya. Nah, pada hakikatnya alam semesta ini gelap gulita, tapi dengan ada matahari semuanya menjadi terang sesuai dengan aturannya. Lalu bintang-bintang yang banyak juga mengeluarkan cahaya, tapi kita tidak bahas itu. Yang terdekatkan matahari dan bulan. Matahari adalah salah satu dari bintang-bintang yang banyak. Yang paling dekat bintang itu dengan bumi adalah matahari. Kalaupun dekat, jaraknya sangat jauh, 150 juta kilometer dari bumi ke matahari itu. Nah, sekarang bulan, dia tidak bersinar tapi memantulkan cahaya. Cahaya sinar dari matahari terus sampai ke bulan, lalu bulan dengan takdir Allah, penampakannya itu ya teratur sekali. Malam pertama dia sangat rendah, tipis, sebentar, bahkan cenderung tidak bisa dilihat kalau kita di Indonesia. Malam kedua dia lebih tinggi dan lebih besar, dan malam ketiga lebih tinggi dan besar lagi, sampailah dia malam purnama, full terlihat bulan, begitu indahnya, full moon ya, dia penuh. Malam berikutnya tidak sempurna lagi bulatnya. Terus malam berikutnya lebih lambat munculnya, dia tambah mengecil juga, bakinnya seperti sabit lagi. Bahkan malam kedua 8 itu hampir tidak terlihat menjelang subuh karena dia sudah sangat kecil. Malam ke-9 sudah dipastikan tidak ada karena di saat itu terjadi ijtima'. Nah, muncul lagi sebegitu seterusnya. Ini yang diterangkan dalam surah Yasin ayat 39. Nah, dan dengan demikian ini dirangkum di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa melakukan perhitungan penetapan waktu. Makanya bisa dibuat kalender, belum datang tahunnya sudah bisa dibuat kalender, baik kalender Masehi maupun kalender Hijriah.
Karena Allah memberi kemudahan, semuanya bisa dihitung dengan cermat. Kalau hitungan itu pasti. Lalu kajian bulan dan matahari tentu juga dibahas dalam bentuk lain. Misalnya terjadi gerhana. Kalau gerhana matahari itu pasti siang, gerhana bulan pasti malam. Tidak hanya sebatas ilmu atas kekuasaan Allah, tapi juga kita dituntut untuk beribadah. Salat gerhana matahari ataupun salat gerhana bulannya. Dan kemudian posisi matahari juga membuat kita beribadah yang teratur. Misalnya matahari tergelincir dari tengah hari, masuklah waktu zuhur. Aqimis shalat tali duluki syams. Dirikan salat setelah matahari tergelincir, maksudnya zuhur. Terus kalau matahari sudah terbenam, maghrib dan seterusnya. Terus bulan apabila dia muncul malam pertama di atas ufuk, apabila telah terjadi ijtima atau serah terima bulan dan matahari, bulan lama berakhir, muncul dia misalnya saat matahari terbenam, maka bulan baru masuk. Kalau dia pas bulan Ramadan, ya besoknya berpuasa. Begitu sedikit informasi tentang matahari dan bulan di dalam Al-Quran. Tentu ini kita bahas dalam diskusi selanjutnya, dikembalikan pada Rani Zue. Oke, baik Ustadz Firdaus. Pendengar itu tadi